Oke, sekarang kita coba bentuk persamaan kuadrat yang nilai koefisien x kuadratnya lebih dari 1. Kita coba di sini untuk contoh yang 3 dari bentuk pertidaksamaan 3x kuadrat negatif x negatif 2 lebih dari 0. Berarti di sini kita harus mencari nilai x-nya. Di sini kita coba dengan memfaktorkan. Caranya sama sebetulnya dengan cara yang apabila koefisiennya bernilai 1. Di sini berarti kita kalikan dulu koefisiennya dengan konstantanya. Di sini 6, berarti kita buat faktor 6. 1, 6, 2, 3. Kemudian kita lihat tanda sebelum konstantanya ini adalah negatif, berarti kita harus mencari selisihnya. Kalau tandanya positif berarti kita harus mencari jumlahnya. Selisih dari mana? Kalau karena ini negatif berarti selisih dari koefisien x-nya di sini berarti 1. Yang selisihnya 1 kira-kira yang mana dari faktorisasi nilai 6 ini? Di sini yang selisihnya 1 adalah 2 dan 3. Lebih tepatnya adalah selisih dari negatif 1. Berarti kita harus mengoperasikan 2 dan 3 ini agar menghasilkan nilai negatif 1. Di sini agar nilainya negatif 1 didapat 2-nya harus positif, 3-nya negatif karena 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1. Kemudian untuk bentuk faktorisasinya, karena di sini 3x kuadrat, nilai koefisien x kuadratnya 3, berarti kita tuliskan dulu bentuknya 3x, di sini juga 3x, dibagi 3. Kalau koefisien x kuadratnya 5, berarti di sini 5x, di yang satu lagi, faktor satu lagi juga 5x dibagi 5. Karena ini 3 berarti semuanya 3. Sekarang kita tinggal tuliskan hasil faktorisasi yang menghasilkan nilai selisih negatif 1 itu. Di sini didapat positif 2 dan negatif 3. Nah, sekarang kita tinggal operasikan yang mana yang bisa dioperasikan. Nah, untuk yang faktorisasi yang pertama 3x plus 2, jika dibagikan dengan 3, nilai 3x ini kan menghasilkan bilangan bulat. 3x dibagi 3 kan 1. Tapi 2-nya plus 2-nya jika dibagi 3 ini menghasilkan bilangan rasional gitu. Jadi kita tidak menggunakan penyederhanaan untuk faktorisasi yang pertama. Sekarang kita coba untuk faktorisasi yang kedua. Jika kita sederhanakan berarti ini kan penulisannya 3x min 3 ini bagi 3. Berarti semuanya harus dibagi 3. 3x nya dibagi 3, negatif 3 juga dibagi 3. Berarti ini hasilnya adalah x min 1. 3x dibagi 3, 1x. Atau kita tuliskan x min 3 dibagi 3, negatif 1. Berarti di sini bisa kita tuliskan, karena ini tidak bisa disederhanakan yang faktorisasi yang pertama, berarti kita tulis kembali 3x plus 2. Nah, yang keduanya karena bisa disederhanakan, kita tulis penyederhanaannya x min 1. Di sini di soal tandanya adalah lebih dari 0. Jika sudah seperti ini, tinggal dibuat pembuat nolnya untuk mencari titiknya atau titik pemisahnya. Di sini pembuat 0 yang pertama adalah 3x plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini kelompokkan dulu konstantanya. Berarti 3x sama dengan 0 min 2. 3x sama dengan min 2. Nah, sekarang 3x ini artinya 3 kali x. Berarti kita akan mengubah 3x ini menjadi x. Berarti di sini artinya dibagi 3. Karena 3x dibagi 3 itu hasilnya x. Berarti ruas kanan juga sama dibagi 3. Atau untuk pindah ruas berarti 3 kali x ini adalah operasi perkalian. Ketika pindah ruas berarti berubah menjadi operasi pembagian. Berarti ini negatif 2/3.
Atau untuk X min 1 sama dengan 0, maka X yang didapat adalah 0 ditambah 1, X-nya 1. Jika sudah mendapat titik pemisahnya, tinggal dibuat grafiknya. Di sini dari min 2/3, kemudian 1. Setelah buat grafik, kita cari dulu titik ujinya. Tadi kan sudah dicontohkan untuk titik uji lebih cepat menggunakan 0. Jadi di sini kita juga menggunakan 0. Yang diuji adalah bentuk pemfaktorannya yang ini. Berarti di sini 3x plus 2 x min 1. Kalau kita substitusikan atau kita ganti x-nya ini dengan 0, untuk pemfaktoran yang pertama 3x plus 2 artinya 3, x-nya diganti 0, berarti 3 kali 0 itu 0 ditambah 2, hasilnya 2, itu artinya hasilnya adalah positif. Kemudian untuk yang pemfaktoran yang kedua, x-nya diganti 0, berarti x dikurangi 1 itu sama saja dengan 0 dikurangi 1, hasilnya kan min 1, berarti ini hasilnya adalah negatif. Positif dikali negatif, negatif. Jadi daerah untuk 0 ini adalah daerah negatif. Kita lihat di sini di garis bilangan realnya untuk 0 ini posisinya ada di antara negatif 2/3 sampai 1. Berarti di sini posisi yang tengah ini adalah daerah ujinya daerah negatif, sedangkan yang kanan positif, yang kiri juga positif. Untuk daerah arsir yang mana untuk penentuan himpunan penyelesaiannya, kita lihat di sini pada soal. Di sini pada soal tanda pertidaksamaannya lebih dari 0, artinya nilainya positif. Lebih dari 0 kan 1, 2, 3, itu artinya nilainya positif. Berarti daerah arsirnya adalah daerah yang bertanda positif. Berarti kita arsir daerah yang bertanda positif. Nah, kemudian kita lihat karena hanya lebih dari 0, berarti bulatnya bulat kosong. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pertidaksamaan bentuk pecahan. Di sini kita masuk pada pembahasan menyelesaikan bentuk pertidaksamaan yang berbentuk pecahan. Contohnya di sini kita langsung pada contoh soal saja. Misalkan ada bentuk pertidaksamaan pecahan 1/x kurang dari 1/2. Nah, dalam menyelesaikan bentuk pertidaksamaannya langkahnya sama, yaitu kita harus membuat ruas sebelah kanan menjadi 0. Maka ini akan sama dengan 1/x dikurangi 1/2 kurang dari 0. Nah, jika sudah ruas kanan dibuat 0, selanjutnya kita tinggal mengoperasikan bentuk pecahannya. Nah, di sini bisa kita lihat penyebutnya berbeda. Jadi di antara yang satu, pecahan yang satu dengan yang lain memiliki penyebut yang berbeda, ada x dan 2. Jadi di sini kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, untuk 2 dan x di sini yang bisa kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mengalihkan penyebutnya. Jadi di sini 2 dan x ini berarti 2x. Kemudian untuk pembilangnya di sini caranya 2x dibagi 2x ini dibagi dulu dengan x, yaitu menghasilkan angka 2. 2x dibagi x 2, kemudian hasilnya dikalikan dengan 1. 2 dikali 1 2. Nah, yang ini juga sama, 2x dibagi 2. Jadi 2x dibagi 2 ini x, kemudian hasilnya dikalikan 1. Jadi x ini operasinya perkalian, jadi x dikali 1 hasilnya adalah x. Jadi ini tandanya negatif x, jadi 2 min x per
2x. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari bentuk pecahannya yang sudah kita samakan penyebutnya. Nah, kemudian kita tulis ulang lagi. Ini kan tadi sebagai coret-coretnya ya. Sekarang kita pindahkan ke bawah agar lebih rapi. Jadi di sini kita bisa tuliskan lagi hasil penyederhanaan atau menyamakan penyebutnya menjadi 2 min x per 2x. Di soal tanda pertidaksamanya adalah kurang dari 0. Kemudian jika sudah seperti ini kan tidak bisa dioperasikan lagi. Ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal membuat pembuat nolnya dari masing-masing pembilang dan penyebut gitu. Jadi di sini kita membuat pembuat nol untuk pembilang dulu. Di sini pembuat nol pembilangnya 2 min x sama dengan 0. Gini kan? Berarti kita mencari nilai x-nya. Di sini berarti negatif x sama dengan 0 dikurangi 2. Negatif x sama dengan min 2. X sama dengan min 2 per min 1. Karena depan x ini adalah angka 1, ini min 1 kan. Jadi x sama dengan 2. Atau kita juga bisa menuliskannya seperti ini, 2 min x sama dengan 0. Kita mencari nilai x-nya, berarti nilai x-nya yang akan kita pindah ruaskan. Jadi 2 sama dengan 0 ditambah x. Jadi di sini atau 0-nya juga bisa pindah ke ruas kiri karena 0 di sini adalah konstanta. Jadi 2 kurang 0 sama dengan x. 2 kurang 0 kan 2 sama dengan x. Jadi sama nilainya, sama-sama x-nya sama-sama 2. Kemudian kita buat pembuat 0 untuk penyebut. Di sini penyebutnya 2x sama dengan 0. Di sini kan penyebutnya 2x. X sama dengan, di sini kan perkalian, 2x itu 2 kali x. Berarti di sini 0 per 2. X sama dengan 0 dibagi 2, 0. Jadi di sini untuk pembuat nolnya ada x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Oke. Nah, oh iya, di sini untuk penyebut itu syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 karena tidak boleh sekian per 0 atau x per 0, itu tidak boleh. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan titik pemisahnya di sini, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Sekarang kita tinggal gambarkan grafiknya. Di sini titik 0, kita misalkan di sini titik 2. Nah, kita buat di sini untuk pembuat 0 pembilangnya antara pemisahnya, titik pemisahnya 0 dan 2. Nah, sekarang kita tinggal membuat titik ujinya. Di sini titik uji dari mana? Yang di titik uji yang ini. 2 min x per 2x. Misalkan kita ambil karena di sini 0 adalah titik pemisah, jadi kita tidak bisa menggunakan 0 sebagai titik uji. Kita bisa misalkan di antara 0 dan 2 ini ada angka 1, kita bisa ambil titik ujinya yaitu 1. Kemudian kita substitusikan, kita ganti x di sini dengan 1. 2 min 1 per 2 kali 1. Ini hasilnya adalah 1 per 2. Artinya di sini daerahnya daerah positif. Berarti di antara 0 sampai 2 ini merupakan daerah positifnya. Kemudian sebelah kanannya berarti daerah negatif, sebelah kirinya berarti daerah negatif. Kemudian kita lihat di sini pada soal di sini tanda pertidaksamaannya. Lihat tanda
pertidaksamaannya ini kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 itu berarti yang diarsir adalah daerah negatif. Kalau lebih dari 0 berarti daerah positif, karena lebih dari 0 kan angkanya angka positif. 1, 2, 3, kurang dari 0 angkanya angka negatif. Berarti yang diarsir adalah daerah negatif. Kita arsir. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Karena pada soal di sini tanda pertidaksamanya tidak memuat tanda sama dengan, berarti artinya bulatannya bulatan kosong. Gitu. Jadi sekarang kita tinggal membuat himpunan penyelesaiannya. Di sini berarti kalau seperti ini penulisannya kan kita tidak tahu sampai berapa gitu kan, batas 0 sampai berapa. Berarti kita tulisnya tak hingga. Jadi di sini merupakan interval terbuka dari negatif tak hingga sampai 0 atau interval terbuka dari 2 sampai tak hingga. Untuk penulisan himpunannya X, untuk X kita lihat kalau ke arah kiri, tadi kan kalau ke arah kiri panahnya berarti kurang dari, semakin kecil gitu kan, kurang dari 0, atau kalau ke arah kanan berarti semakin besar, artinya X lebih dari 2 untuk X anggota bilangan real. Baik, sekarang kita masuk ke contoh pertidaksamaan berbentuk pecahan yang kedua. Misalkan di sini ada bentuk pertidaksamaan pecahan X min 2 dibagi X positif 5 kurang dari sama dengan 1. Nah, jika berbentuk seperti ini berarti kita harus membuat ruas kanan itu menjadi 0. Berarti ini sama saja dengan X min 2 per X plus 5 kurang dari 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, kita lihat di sini bentuk pecahannya. Kalau kita lihat di sini 1. Untuk 1 ini kan kalau sebuah bilangan dibagi dengan bilangan yang sama itu hasilnya adalah 1. Jadi di sini kita akan menggunakan bilangan yang sama yaitu dengan bentuk penyebutnya gitu. Jadi untuk memudahkannya kita menggunakan bentuk penyebutnya sebagai pembagian yang menghasilkan angka 1. Berarti di sini untuk menghasilkan angka 1 itu kan sebuah bilangan dibagi dengan bilangan yang sama. Misalkan A per A ini 1. Jadi kita bisa menuliskan penyebutnya agar menghasilkan angka 1. Berarti di sini kita bisa menggunakan X min 2 per X plus 5 ditulis lagi. Nah, untuk satunya ini kita rubah menjadi pembagian dari X plus 5 dibagi X plus 5. Karena X plus 5 dibagi X plus 5 itu sama dengan 1 gitu. Jadi kalau kita mau menyamakan bentuk pecahan di mana salah satunya adalah angka 1, itu kita caranya bisa dengan menggunakan pembagian yang sama dengan penyebutnya gitu. Jadi ini sekarang tinggal kita operasikan. Oh, maaf. Berarti ini harusnya kurang dari sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Nah, di sini saya lupa menuliskan bahwa ada syarat tambahan untuk bentuk pecahan di mana penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini artinya X plus 5 itu tidak boleh sama dengan 0, yang artinya X-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 5. 0 dikurangi 5, negatif 5. Jadi nilai X itu nggak boleh negatif 5. Karena kalau nilai X-nya negatif 5, kalau kita substitusikan ke bentuk penyebut,
negatif 5 ditambah 5 itu 0, dan itu nggak boleh di dalam bentuk pecahan. Sekarang tinggal kita operasikan, karena penyebutnya sudah sama berarti pembilangnya bisa dioperasikan. Kita operasikan pembilangnya, ini bisa dituliskan dengan bentuk seperti ini. X min 2 dikurangkan X plus 5, jangan lupa menggunakan tanda kurung karena di sini ada tanda pengurangan, dibagi X plus 5 karena penyebutnya sudah sama. Kemudian kita tuliskan kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan pembilangnya. Di sini yang bisa dioperasikan adalah yang mempunyai jenis yang sama. Di sini berarti variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Di sini kita bisa tuliskan untuk pembilangnya, kita bisa dekatkan dulu di sini antara variabel dan konstantanya kita pisahkan dulu. Jadi variabel dulu X ini bisa dioperasikan dengan X1 lagi, dimana di sini di dalam kurung, artinya ini dikalikan dengan negatif 1 di depan sini. Jadi ketika dikalikan berarti menjadi min X. Kemudian ini yang konstantanya adalah negatif 2, sama ini juga dikalikan dengan negatif 1 berarti menjadi negatif 5 per X plus 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan di sini X dikurangkan dengan X itu adalah 0. Tersisa konstantanya negatif 2 dikurangi 5 itu adalah negatif 7. Kita tuliskan saja X dikurangi X di sini 0 ya. Kemudian penyebutnya X plus 5 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita operasikan 0 dikurangi 7, negatif 7 per X plus 5 kurang dari sama dengan 0. Ini adalah bentuk paling sederhananya dari bentuk pertidaksamaan yang berbentuk pecahan pada soal nomor 2. Nah, sekarang kita tinggal mencari pembuat nolnya untuk mencari titiknya. Jadi nanti di dalam grafiknya kita membutuhkan titik gitu. Jadi ini adalah titik pemisahnya, maka akan dibuat dulu pembuat nol antara pembilang dan penyebut. Untuk pembilang, di sini untuk pembilang karena tidak memuat X, berarti pembuat nol pembilangnya tidak ada. Kemudian kita cari pembuat nol penyebutnya, di sini adalah X plus 5 sama dengan 0, X sama dengan 0 kurangi 5, X sama dengan negatif 5. Sekarang kita gambarkan grafiknya. Di sini kita gambar di bawahnya saja. Jadi hanya ada satu titik X-nya yaitu negatif 5. Nah, di sini sekarang kita lihat dalam penentuan titik ujinya, di sini kita bisa menggunakan 0 karena 0 di sini bukan merupakan titik pemisah. Jadi di sini titik ujinya kita bisa menggunakan 0. Kita buat dulu titik ujinya. Di sini itu 0. Yang diuji adalah yang ini. Negatif 7 per X plus 5, berarti kita mensubstitusikan nilai 0 pada persamaan min 7 per X plus 5, artinya kita akan mengganti X dengan 0. Kita ganti X nya dengan 0, 0 plus 5 min 7 per 5 ini adalah daerah negatif karena hasilnya adalah negatif. Jadi daerah 0 adalah daerah negatif.
Kita lihat 0 ada di sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Negatif 5, maaf. 0 itu berada di sebelah kanan, negatif 5. Gitu. Jadi, maka daerah sebelah kanan ini adalah daerah negatif dan sebelah kiri adalah daerah positif. Sekarang kita lihat pada soal di sini tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 0. Berarti yang diarsir yaitu daerah negatif karena kurang dari sama dengan 0 itu nilainya adalah negatif. Kurang dari sama dengan 0 itu berarti min 1, 0, min 1, min 2 gitu kan. Nah, itu artinya daerahnya adalah daerah negatif. Jadi yang diarsir adalah daerah negatif. Berarti daerah yang ke arah kanan. Ini adalah daerah arsirannya. Nah, sekarang kita lihat di soal di sini bentuk atau tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, dan hasilnya adalah negatif 5. Tapi kita lihat dulu syarat untuk penyebut di sini adalah tidak boleh sama dengan 0. Di sini penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, di mana penyebutnya adalah X plus 5 itu tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 5. Tetapi di sini di penyelesaian kita mendapatkan jawaban nilai X-nya itu berada di interval negatif 5 gitu kan. Nah, karena tidak boleh ada negatif 5, artinya negatif 5 ini tidak diikut sertakan atau tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Artinya ketika menggambarkannya kita menggunakan bulat kosong. Jadi walaupun di dalam soalnya bulatnya harusnya bulat penuh, tetapi untuk penyebut itu tidak boleh kita menggunakan bulat penuh apabila itu melanggar dari persyaratan dari penyebutnya yang tidak boleh sama dengan 0 gitu. Kalau untuk pembilang boleh kalau misalkan pembilangnya ada. Misalkan pembuat 0 pembilangnya ini ada, berarti untuk pembilangnya bulatannya bulat penuh gitu. Nah, di sini berarti negatif 5 ini tidak termasuk gitu. Kalau bulat kosong ini artinya interval terbuka dan dia tidak termasuk negatif 5-nya. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan di sini. Berarti interval terbuka dari negatif 5 sampai hingga sama dengan X untuk kalau ke arah kanan berarti kan nilainya semakin besar. Berarti X-nya lebih besar dari negatif 5. Kita tidak menggunakan sama dengan karena negatif 5-nya tidak boleh termasuk gitu. Untuk X anggota bilangan real.